Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pujianto Reptiler. Kali ini saya akan memperkenalkan ular lokal yang masih banyak di sekitar lingkungan rumah kita, di perkebunan kita ya, atau di sawah-sawah. Kali ini yang saya kenalkan adalah ular koros. Hampir mirip seperti ular jali. Nah, ciri-ciri ular koros seperti ini ya kawan. Warnanya warna dasarnya coklat kehitaman, terus dari perutnya kuning, kuning semu putih ya. Jadi perbedaan koros sama king koros adalah kalau koros itu maksimal panjang 1 meter 20 cm, itu benar-benar maksimal banget. Tapi kalau di alam ya itu udah maksimal banget. Tapi kalau rata-rata yang dipiara itu maksimal 1 meter. Nah ini saya baru nangkep tadi di atas plafon ya, di rumah sakit. Nggak saya sebutin rumah sakit mana. Di atas plafon. Terus di atas plafon kan ada pohon bambu yang nutupin plafonnya ya. Jadi mungkin naik dari pohon bambunya. Dia hanya ngumpet di plafon. Langsung saya tangkap saja, saya dikabarin oleh kawan. Nah, perbedaan king koros sama koros yaitu kalau king koros itu maksimal panjang sampai 2 meter dan warnanya hitam. Warnanya hitam kalau king koros, panjang maksimal 2 meter. Terus kalau dia terasa terancam itu bersuara hissing ya. Seperti kayak king cobra atau cobra gitu bunyinya ya. Dan juga di punggungnya itu ada garis putih seperti king cobra ya, cuma warnanya lebih hitam dia. Dari segi postur kepala sih sama sama, bentuknya sama, dari mata juga sama, cuma perbedaannya yaitu kalau king koros hitam, di belakangnya ada garis putihnya, garis-garis putih kecil ya. Terus juga kalau kalau koros itu warna perutnya kuning, kuning semu putih, warna dasar punggungnya adalah coklat. Panjang maksimal 1 meter itu yang rata-rata dibiara, tapi kalau di alam biasanya bisa nyampe 1 meter 20 cm. Dan juga koros juga seperti ular jali. Ular jali dari segi kepala pun dia udah kelihatan, makanya kita kadang keliru kalau ular jali sama koros itu. Kadang kita keliru sebenarnya. Kalau ular jali juga ada yang ular warnanya hitam ya, warna punggungnya itu hitam, terus juga perutnya ada yang kuning, makanya itu yang benar-benar keliru banget sama koros. Tapi kalau jali perbedanya di rahang bawah, di rahang bawah ya, di rahang bawah atau di kepala samping itu ada garis hitamnya, garis hitam. Tapi kalau koros ini nggak ada, ini kan polos. Nah itu nggak ada garisnya. Tapi kalau jali itu ada garisnya ke bawah, garisnya ke bawah, garis-garis ke bawah di rahangnya, di rahangnya. Itu kalau jali yang jali hitam ya, terus perut kuning sama. Tapi kalau di Jawa biasanya sih disebut jali batu, soalnya hitam seperti batu, perutnya warnanya kuning. Tapi kalau jali macan atau jali kembang itu warna dasarnya coklat. Kalau jali kembang itu bisa 2 meter, tapi kalau jali biasa yang jali batu tadi yang saya sebutin jali hitam itu bisa 1 meter lebih lah, seperti koros sama. Cuma ya itu berbedanya kalau jali. Jadi ada garis di rahangnya, garis hitam ke bawah, kanan kiri. Dan juga kalau jali macan itu warnanya coklatan ya. Warnanya kecoklatan, sama garisnya tetap ada yang namanya jali. Makanya kita kadang suka keliru. Kalau ular jali sama koros itu sebenarnya kalau kita tangkap nggak ngelawan kayak ular sanca atau kayak ular kobra, king cobra itu nggak ngelawan. Jadi dia lebih baik pergi, dia lebih baik kabur. Seperti ular telambar atau tali picis itu kalau kita tangkap itu larinya kenceng banget, bener-bener kenceng. Makanya kita kalau nangkep, kita pas kita nangkep pegang ekornya saja ya, pegang ekornya saja, dia nggak bakalan lawan. Tapi kalau kita di samping kita pegang terus ya otomatis dia mau menyerang. Tapi kalau kita biarin aja nggak bakalan nyerang. Dia aja papasan sama manusia di jalan atau di kebun, dia lebih baik pergi. Tapi kalau kita tangkap, kita pegang keras ya pasti dia ngelawan. Jadi seperti itu ya. Satu lagi saya bedakan king koros dan koros. Sekali lagi,
Kalau koros biasa ini warnanya seperti ini ya, kecoklatan. Terus dari segi perutnya kuning. Terus kalau king koros hitam, di punggungnya ada garis putih. Itu kalau king koros. Maksimal panjang king koros 2 meter. Tapi kalau ular koros biasa seperti ini 1 meter atau 1 meter 20. Hampir sama seperti ular jali. Ular jali terus ular cicak juga seperti ini kepalanya sangat bagus. Ini saya baru dapat tadi. Saya bawa pulang, saya rendam sekitaran 1 jam, saya pegangin, saya handle seperti ini, udah nyaman. Sebenarnya nggak ada kata jinak buat ular, cuma dia nyaman sama manusia. Jadi tergantung cara kita megangnya atau cara kita handle-nya, kita mainin ularnya. Dengan kita santai memegang ular yang baru nangkep, seperti jali, koros, atau king koros, kita nggak dipatok, nggak ngelawan ya. Contohnya seperti ini, kita jadi megang ular nggak ada tegangan, harus dengan santai, jangan kita pegang kenceng atau kita kagetin, jangan. Kalau ular baru dapet, kadang aja ular yang udah lama kita piara, kadang kita ngagetin atau kita kasar juga bakalan gigit. Nah apalagi kalau king koros bukan koros sama ular jari itu sebenarnya gampang bajunya. Kita dapat yang gede aja 3 hari atau 1 hari aja udah bisa nurut, nggak, maksudnya udah nyaman sama kita. Yang penting kita satu, jangan keras, jangan dikagetin ketika megang, jadi aman-aman aja. Nah seperti ini ya, dia warnanya di perut sangat cerah, kuningnya kuning kayak kuning kaca ya, bisa ada buat ngaca sedikit gitu ya, sangat benar-benar bening sekali nih. Ini perutnya dan ini punggungnya. Nah, punggungnya seperti ini. Ini kepalanya ya, seperti ini kepalanya. Baru dapat tadi saya siang, sekitaran jam 1:30 lah. Saya bawa pulang, saya rendam, saya pegang, nyaman dia. Ular ini nggak berbisa, tapi banyak juga ada yang menyebut berbisa rendah atau bisa juga tidak berbisa, tergantung dari komunitas mungkin, atau dari orang-orang yang paham ular, bisa didebatin. Ada yang berbisa rendah, ada yang tidak berbisa, bilang seperti itu. Tapi setahu saya juga nggak berbisa ini ular koros seperti ini. Jadi ketika dia gigit nggak apa-apa sih, nggak masalah, kita nggak ada efek apa-apa. Cuma ya namanya digigit ular pasti sakit, cuma nggak ada efek kita meriang atau kita luka parah, itu enggak, cuma palingnya gatal dikit lah. Nah seperti ini ular jali, ular poros wujudnya. Jadi kalau kalian ngelihat ular poros seperti ini di hutan maupun di kebun atau di lingkungan rumah, cukup diusir aja ya, jangan dimatikan atau jangan dimatiin. Soalnya kan ini ular nggak berbisa, dia nggak bahaya, ketemu manusia aja dia lebih baik pergi, asal kita nggak ganggu dia nggak akan melawan. Papasan aja depan mata juga nggak apa-apa, ini yang penting kita usir aja, jangan kita lawan. Ular juga pengen hidup di alam. Di agama kita, yang buat yang muslim ini, di agama Islam juga kalau kalian melihat ular itu jangan langsung dimatiin, cukup usir 3 kali. Tapi 3 kali dia diusir nggak mau pergi, kita matiin nggak apa-apa. Tapi kalau 1 kali atau 2 kali, maksimal 3 kali dia udah mau kabur, dia pergi, itu biarin aja dia kabur. Soalnya kan bisa juga, ya bukan mitos sih, emang asli, ini fakta, lebih baik diusir aja. Soalnya kan kalau ular kan bisa jelmaan dari malaikat gitu, kabar-kabar seperti itu. Makanya jangan kita langsung matiin. Buat teman-teman, buat semua orang, jangan dimatiin ketika melihat ular, apalagi ular yang berbahaya, yang tidak berbahaya, itu jangan dimatiin, cukup diusir aja. Oke, cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah mau melihat video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan dukung saya terus. Saya sebenarnya seperti ini bukan saya bikin video jadi youtuber sukses, tidak. Ini sebenarnya buat pengenalan, buat edukasi. Jadi kalian tahu ular yang berbahaya atau tidaknya, kalian tahu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reptiler.